Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk mahasiswa yang sedang menonton video ini, kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif bahasa Indonesia. Nah, apa itu kalimat efektif dan bagaimana syarat sebuah kalimat dapat dikatakan efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang benar secara ejaan dan tata bahasa dan juga dapat dimengerti oleh pembaca. Adapun syarat-syarat sebuah kalimat dapat dikatakan efektif, yaitu yang pertama adanya kesepadanan struktur, yaitu strukturnya itu sepadan ya dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kalimat itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang ketiga, tidak ada subjek ganda. Yang keempat, predikat dalam kalimat itu tidak diawali oleh kata yang. Yang kelima, adanya keparalelan bentuk. Dan terakhir, adanya kehematan kata atau kata itu tidak boros. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kalimat efektif dari segi struktur? Yang pertama, kita harus menentukan dulu dia punya S dan P enggak? Apa itu S dan P? Subjek dan predikat. Jadi kita harus lihat dulu subjek dan predikatnya. Bagaimana cara mencari subjek dan predikat? Yang paling mudah adalah cari dulu predikatnya. Predikat adalah kata yang mengisi fungsi predikat atau fungsi inti yang dapat berbentuk kelas kata verba, nomina, adjektiva, preposisi, dan jenis kopula. Namun di dalam contoh soal-soal UTBK itu jarang ada predikat yang diisi oleh preposisi. Preposisi ini biasanya diisi oleh ujaran lisan yang tidak formal ya. Contoh, saya di sini. Nah, di sini itu preposisi yang berfungsi sebagai predikat. Nah, jadi ada 4 jenis kelas kata atau 4 jenis kategori yang biasa sering muncul di soal UTBK. Yang pertama verba, nomina, adjektiva, dan jenis kopula. Oke, apa itu verba? Verba itu nama lain dari kelas kata kata kerja yang kebanyakan itu diisi dengan imbuhan me, be, diter. Bukan berarti hanya ini ya. Kelas kata ini juga bisa langsung menggunakan kata dasarnya seperti makan, minum. Nah, itu sudah jadi kata predikat verba. Yang kedua ada adjektiva. Kebanyakan kata adjektiva ini diisi dengan imbuhan ter. Namun ada juga yang langsung dengan kata dasarnya. Contoh saya rajin misalnya. Dia rajin. Nah, nanti kalau kita tambah dengan imbuhan ter, saya terrajin, dia terrajin, dia teramah, dia terpandai gitu. Yang ketiga ada nomina, yaitu kebanyakan diisi dengan imbuhan pe, pean, kean, dan lain-lain. Namun juga kalau kita langsung menyebut kata dasarnya, ini meja, ini kursi, ini buku, langsung juga bisa jadi nomina. Yang keempat kopula. Kopula adalah kata yang diisi dengan kata adalah, ialah, merupakan. Nah, ini menyatakan definisi seperti itu atau pengertian. Selanjutnya, setelah kita tahu sebuah kalimat itu ada predikat, kita bisa cari subjeknya. Apa itu subjek? Subjek ditandai dengan atau bisa kita cek dengan apa atau siapa yang melakukan atau dalam kondisi predikat. Contoh apa? Benda, kebijakan, negara, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kalau siapa ya udah tentu ya orang. Contoh di sebelah kanan ada anak-anak bermain sepeda. Kita cari dulu predikatnya. Predikatnya apa? Bermain, karena ada imbuhan be ya. Siapa yang bermain sepeda? Jawabannya adalah anak-anak. Berarti anak-anak sebagai subjek dan di sebelahnya ada bermain sebagai predikat. Adapun sepeda itu pelengkap yang mungkin tidak akan kita bahas dalam video ini. Selanjutnya ada contoh peraturan itu sangat ketat. Nah, ketat artinya sulit tembus oleh siswa misalnya kalau peraturan sekolah. Yang pertama kita cari dulu predikatnya, yaitu sangat ketat. Apa yang sangat ketat? Jawabannya adalah peraturan itu. Jadi peraturan itu sebagai subjek dan sangat ketat sebagai predikat. Nah, setelah adik-adik tahu cara menentukan subjek dan menentukan predikat, adik-adik bisa langsung melihat jika sebuah kalimat itu punya S dan punya P,
sepasang, artinya kalimat itu efektif. Nah, bagaimana jika kalimat itu hanya punya S aja atau punya P aja? Artinya kalimat itu memang tidak efektif. Nah, bagaimana cara mengetahui kalimat tidak punya subjek atau kalimat yang tidak punya predikat? Kakak di sini punya caranya. Yang pertama, adik-adik bisa melihat apakah ada preposisi atau konjungsi yang terletak di awal kalimat. Nah, terletaknya konjungsi atau preposisi di awal kalimat ini membuat subjeknya hilang. Kenapa? Karena kalimat itu jadi keterangan gitu. Keterangan bukan kalimat sepanjang itu ya. Ada kalimat yang diikuti oleh predikat itu beberapa kata saja jadi keterangan. Nah, ditambah lagi jika tidak ada koma setelah preposisi atau konjungsi tersebut. Yang kedua, kalimat tidak memiliki predikat jika ada kata yang mengikuti atau ada kata yang terletak di depan kalimat itu. Apa contohnya nih? Ada di bawah. Dalam tulisan ini menerangkan bahwa titik. Nah, kita cari dulu predikatnya. Menerangkan. Apa yang menerangkan titik. Tulisan ini. Tapi sayangnya di kata tulisan ini itu sebelumnya ada kata dalam yang menunjukkan preposisi. Nah, artinya kata preposisi ini tidak bisa membuat kata tulisan ini jadi subjek. Akibatnya ya jadi keterangan atau misalnya hal-hal lain yang selain subjek. Nah, artinya kalimat tadi hanya punya predikat. Oke, yang kedua ada kalimat anak-anak yang bermain sepeda. Bermain tadi ya, bermain, predikatnya bermain. Siapa yang bermain sepeda? Anak-anak. Tapi ada kata yang terletak di sebelum kata bermain. Artinya kata bermain ini adalah perluasan dari subjek. Ya, akibatnya kalimat ini tadi sepanjang ini anak-anak yang bermain sepeda hanya subjek. Nah, itu tadi ada dua alasan kenapa dari segi struktur kalimat itu tidak efektif.